Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai review jurnal ekologi laut tropis dengan tema ekosistem mangrove yang beranggotakan Bayu Enji, Robi Iza, Lambe Kono, dan Inov Rilananda. Jurnal yang digunakan oleh kelompok 1 berjudul Peranan Mangrove sebagai Biofilter Pencemaran Air Wilayah Tambak Bandeng Tapak Semarang oleh Nana Karyada dan Andin Irsadi, Jurnal Manusia dan Lingkungan volume 21 nomor 2 halaman 188 sampai 194 tahun 2016. Untuk jurnal 2 yang digunakan yaitu Peranan Ekosistem Mangrove di Pesisir Kota Bengkulu dalam mitigasi pemanasan global melalui penyimpanan karbon oleh Gunggung Seno Aji dan Muhammad Fajrin Hidayat. Jurnal Manusia dan Lingkungan volume 23 nomor 3 halaman 327 sampai 333 tahun 2016. Metode penelitian. Jurnal pertama, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan uji pendahuluan yang meliputi observasi lapangan dan penentuan stasiun penelitian untuk memastikan jenis mangrove yang ada pada tambak yang akan digunakan. Lalu dilakukan pengambilan sampel air dan sedimen tambak serta akar mangrove pada stasiun yang sudah ditentukan sebelumnya, lalu diidentifikasi di laboratorium. Untuk jurnal kedua, metode yang digunakan metode pemetaan dan metode survei lapangan. Metode pemetaan dimaksudkan untuk menghasilkan peta tentang kondisi aktual sebaran ekosistem mangrove di lokasi penelitian. Untuk metode survei lapangan dimaksudkan untuk mengetahui struktur dan komposisi tegakan penyusun ekosistem mangrove. Pendahuluan. Jurnal pertama, mangrove yang tumbuh di ujung sungai besar berperan sebagai penampung terakhir bagi limbah dari industri di perkotaan dan perkampungan hulu yang terbawa aliran sungai. Area hutan mangrove mempunyai kemampuan mengakumulasi logam berat yang terdapat dalam ekosistem tempat tumbuhnya. Tujuan dari penelitian jurnal pertama ini untuk mengkaji peranan mangrove sebagai biofilter pencemaran air dan mengetahui jenis mangrove yang terbaik berperan sebagai biofilter pencemaran air di lingkungan Tambak Bandeng, Tapak, Kota Semarang. Jurnal kedua, pemanasan global saat ini menjadi isu lingkungan utama dan keberadaan ekosistem mangrove ternyata mempunyai peranan yang cukup penting dalam mitigasi pemanasan global. Penelitian jurnal kedua ini bertujuan untuk mengetahui luasan dan status ekosistem mangrove, komposisi vegetasi penyusunnya, dan kandungan karbonnya di pesisir Kota Bengkulu. Pada jurnal 1, kadar logam Cu dalam perairan tambak wilayah Tapak masih berada di bawah ambang batas yang telah ditentukan pemerintah. Berdasarkan hasil perhitungan, BCF logam Cu pada akar mangrove dengan air tambak, pada stasiun 1 dan 2 tidak terjadi akumulasi logam Cu antara air dan akar mangrove. Pada stasiun 1 terdapat mangrove dari jenis Rhizopora sp, sedangkan pada stasiun 2 terdapat mangrove dari jenis A. marina. Pada stasiun 3 dan 4 dapat diketahui adanya akumulasi logam Cu pada akar mangrove dengan BCF 300 dan 100. Hal ini menunjukkan adanya kemampuan mangrove mengakumulasi logam pada perairan yang tercemar logam berat. Pada stasiun 3 terdapat mangrove dengan ukuran yang masih muda dari jenis A. marina. Demikian juga pada stasiun 4 di mana pada tambak terdapat mangrove dari jenis A. marina dan Rhizopora sp. Dalam perhitungan BCF antara mangrove dengan sedimen, diperoleh hasil bahwa pada stasiun 1 dan 2 tidak terdapat adanya akumulasi logam Cu. Pada stasiun 3 dan 4 terdapat akumulasi logam Cu dengan nilai BCF 3 dan 0,3. Hal ini menunjukkan akumulasi logam berat yang relatif kecil dari sedimen ke akar mangrove. Pada jurnal 2, ekosistem mangrove di pesisir Kota Bengkulu memiliki luas areal sekitar 214,62 hektar, berada di sekitar muara Sungai Jenggalu dan pesisir pantainya yang berlumpur. Vegetasi penyusun ekosistem mangrove di pesisir Kota Bengkulu terdiri dari 9 jenis, yakni R. apiculata, S. alba, B. gymnorrhiza, dan lain sebagainya. Jenis vegetasi yang paling dominan untuk tingkat pohon adalah S. alba dengan indeks nilai penting sebesar 167,7%, diikuti dengan jenis A. alba dengan nilai INP sebesar 77,1%. Pada tingkat pancang, jenis B. gymnorrhiza mendominasi di wilayah ini dengan nilai INP sebesar 115,8%, sedangkan pada tingkat anakan didominasi oleh jenis R. apiculata. Kesimpulan, Jurnal 1, mangrove yang berada di lingkungan Tambak Bandeng wilayah Tapak Kota Semarang
dapat berperan sebagai biofilter pencemaran CO yang ada di perairan, dan mangrove dari jenis Amarina mempunyai peranan penting lebih baik daripada Rhizopora sp sebagai biofilter pencemaran air lingkungan di Tambak Bandeng Tapak Kota Semarang. Jurnal 2, ekosistem mangrove di pesisir Kota Bengkulu memiliki luas sekitar 214 hektar. Vegetasi penyusun ekosistem mangrove di pesisir Kota Bengkulu terdiri dari 9 jenis. Dari kedua jurnal tersebut, dapat kami simpulkan ekosistem yang sangat berperan penting dalam kehidupan lingkungan kita, yaitu sebagai biofilter dan juga dalam mitigasi pemanasan global. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga ekosistem mangrove agar tetap lestari. Terima kasih.